Kalau kamu tidak lahir baru, paradigmamu tetap gitu dan kaku. You shall not see my kingdom come. Kau tidak akan lihat kerajaanku datang. Ini powerful sekali. Lahir baru itu tidak bisa toleh kanan kiri. Orang kalau mau lahir baru, dia harus lihat dosanya sendiri. Enggak gitu Anda tidak bisa lahir kembali. Gimana waktu Anda masuk gereja ini? Gimana pada waktu Anda jadi orang Kristen? Apakah Anda menjadi orang Kristen atau masuk ke gereja, observasi dan mencoba selidiki Yesus, observasi hidup orang-orang lain, atau Anda datang untuk menghadap Allah bagi dirimu sendiri? Bagi Yesus segala pujian. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan. Hanya bagimulah kemuliaan, satu-satunya juru selamat umat manusia, tiada yang lain, tiada jalan lain, dan satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan kami. Sekarang Tuhan, selamatkan pula keluarga kami dan teman-teman kami. Sebab kami rindu mereka pun mengecap kebaikan-Mu. Dan mereka mengenal-Mu Allah yang sejati. Syukur kami ucapkan. Berbicaralah lewat mulut dan lidah bibir hamba-Mu. Jadikan saluran berkat yang menghidupkan. Berikan penerangan, penjelasan yang cukup gamblang, jelas. Namun, ya Tuhan Yesus mudah dimengerti. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Bicara tentang ujung dunia, jangan sampai keluarga sendiri tidak selamat. Jangan sampai diri sendiri binasa. Kita kira kita sudah Kristen, ternyata hanya KTP-an. Sudahkah kau lahir kembali? Have you been born again? Sudahkah Anda lahir baru? Dan kalau sudah, how about your family? Bagaimana dengan keluargamu? Selamatkan sampai ujung bumi, keluarga sendiri binasakan gigi jari. Karena itu tema besar kita hari ini adalah, hari ini aku dan keluargaku diselamatkan. Banyak loh orang dibaptis sepanjang hari ini tadi. Makasih untuk ketaatan Anda, saya terharu melihat jemaat ini membawa anggota keluarganya dan membawa temannya. Tidak sedikit tadi saya sempat datang salah satunya. Ini papa mama, Pastor Philip. Papa mamanya berlinang air mata, hari ini diselamatkan. Dibaptis, gak satu dua yang kayak gitu, banyak sekali. Mari kita responi, ambil momen-momen seperti ini sebagai kesempatan untuk bawa jiwa. Bukan hanya bawa jiwa itu ke gereja, tapi di dalam gereja bawa jiwa ke Tuhan. Lebih mudah di dalam gereja orang ketemu Tuhan daripada di night club. Meskipun di mana saja orang bisa alami Tuhan, saya ngerti. Tapi di tempat terang seperti ini memang peruntukan. Sudah memang peruntukannya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bahas yang ibadah sekarang namanya lahir baru. Dari sebuah percakapan yang terkenal sekali antara Yesus dan Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat per ayat ya. Ini pembicaraan Yesus yang terrekod, yang ditulis oleh Yohanes. Dan pembicaraan ini sangat privat antara Nikodemus dengan Tuhan. Dan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, dia pemimpin agama loh ya, bukan hanya orang beragama. Dari sini kita tahu, saya kasih bocoran halus. Nanti Yesus tanya sama dia, kamu sudah lahir baru belum? Yesus sudah tahu jawabannya, tapi Yesus mengucapkan itu untuk menginsafkan hatinya dan mencelikkan mata rohaninya. Ternyata pemimpin agama pun tidak garansi masuk dalam sorga. Karena yang membuat orang masuk dalam sorga itu hubungan pribadi yang tulus dengan Allah. Dan hubungan itu hanya bisa terbuka lewat pengorbanan Yesus. Kalau ada jalan lain, ngapain Yesus mati? Orang Kristen harus percaya Yesus satu-satunya jalan. Kalau ada jalan lain dalam benakmu, itu salah. Karena Yesus gak pernah salah. Kalau Yesus sudah bilang aku satu-satunya, kita tambah. Bukan Yesus yang salah, kita yang salah. Anything that is not according to what Jesus teaches, apapun yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, perkataannya, teladannya, itu salah. Kita harus berani tegas lah ya, hitam di atas putih, kanan beda sama kiri. Harus, di zaman tidak ada absolut. Masih ada yang absolut namanya the truth, kebenaran.
Seorang pemimpin agama Yahudi, jadi kita harus sadari bahwa agama tidak menyelamatkan. Kalau agama itu stand alone, agama itu tidak ada hubungannya dengan Kristus. Bahkan Kristen-Kristenan pun kelihatannya berkedok agama Kristen, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Yesus, ya kita tidak pernah kenal dia. Ibadah sebelum ini tadi saya jelaskan, bedanya Kristen sejati dengan mereka yang hanya memeluk agama Kristen. Bedanya antara orang yang memeluk agama Kristen as religion, sebagai agama, dengan orang-orang yang mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus pasti Kristen. Gak mungkin dia namakan dirinya agama lain. Gak mungkin. Tapi orang Kristen gak tentu ikut Yesus. Saya ulang. Orang kalau ikut Yesus pasti Kristen. Gak mungkin saya ikut Yesus lalu saya berkata saya agama A. Gak mungkin. Sebab pelita gak mungkin ditaruh di bawah gantang. Pasti terus terang. Gak mungkin kita malu mengakui dia, mengakui sang firman di hadapan manusia. Nanti Bapak akan malu mengakui kita waktu Yesus kembali dengan malaikat-malaikatnya. Tapi tidak semua orang yang berkata dirinya Kristen, sungguh-sungguh ikut Yesus. Sungguh-sungguh ikut Kristus tidak tentu. Makanya di hari Minggu ini, sudah Minggu, hawanya begini. Hari Rabu kemarin saat teduh bersama, saya juga mengajarkan bedanya Kristen sejati dengan Kristen KTP. Seorang pemimpin agama Yahudi, bahkan Kristen pun misalnya, orang Yahudi dan punya hukum Taurat. Bukan mereka yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan berarti kita gak pernah salah, taat melulu, skornya sempurna. Enggak. Tapi orang itu harus sungguh-sungguh sama Yesus. Karena jalan menuju sorga itu sempit. Tapi gereja selalu terbuka untuk siapa saja. Tapi gereja harus selalu menuntun orang ke jalan Kristus yang sempit itu. Masuk gereja tidak tentu Anda masuk sorga. Kalau Anda tidak pernah menyerahkan hatimu pada Tuhan. Itulah tadi bedanya di kebaktian sebelum ini saya ajarkan. Bedanya dengan orang yang tertanam dalam gereja dengan orang yang hanya pindah gereja. Kalau ada Tuhan di dalam hidup ibadahmu, hidupmu pasti akan dibentuk dan diporak-porandakan oleh Tuhan dari dalam. Pasti duniamu akan ditunggang balikkan. Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau tidak terjadi, kita bisa hidup seenak sendiri dan gak apa-apa. Antara hati kita bebal di dalam gereja yang benar, gak ngerti-ngerti atau lebih tepatnya ngerti sih, cuman memang refuse, selalu menolak untuk memberi diri, atau kita tidak pernah diajari, tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasihati dengan benar, tidak pernah diberitakan Injil itu ke kita. Antara kitanya yang bebal di gereja yang benar, atau gerejanya salah. Gereja yang tidak pernah menantang orang untuk lahir baru. Gereja yang tidak pernah mendorong orang kepada Tuhan. Gereja yang tidak pernah memuridkan, tidak pernah mengembalakan, tidak pernah memberitahukan kehendak Tuhan. Gereja yang tidak berani menyakiti jemaatnya sendiri kalau memang itu perlu untuk mereka bertumbuh. Alias gereja yang meninabobokan. Saya tidak mau kita ada orang, kita di dalam gereja ada yang bebal. Saya juga tidak mau gereja kita salah di hadapan Tuhan. Gereja selalu memberitakan jalan yang lurus itu, jalan yang sempit itu, jalan itu adalah Kristus. Seorang pemimpin agama, Kristen KTP juga termasuk di dalamnya. Yang bukan Kristen udah jelaskan, Kristen aja gak tentu. Karena ada orang-orang yang tidak pernah surrender their heart, tidak pernah surrender, tidak pernah menyerahkan hatinya sungguhan kepada Tuhan. Nah kita lihat sekarang ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa malam? Dia takut kalau pagi hari nanti viral. Dia datang pada waktu malam pada Yesus. Ya sudah lah, karena dia kan belum kenal Tuhan. Terbukti dia belum kenal Tuhan dari kalimat berikutnya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saya kagum sama Yesus. Kenapa? Karena orang belum percaya Yesus, saya kagum sama hidupnya Yesus. Jadi orang-orang yang menyerahkan Tuhan itu, orang yang menyesahnya, orang yang bisa buat fitnah waktu Tuhan itu bangkit lagi, itu orang-orang yang super-super bebal. Karena orang-orang kalau tidak percaya pun nggak apa-apa, masih belum mengerti, it's okay. Tapi kalau hatinya itu cari kebenaran, pasti kagum sama hidupnya Tuhan. Hiduplah demikian rupa, orang yang belum percaya pada Yesus mengagumi hidupmu.
mengagumi kehidupan kekristenanmu. Meskipun mereka sendiri belum mau Kristen. Mereka sendiri belum mau terima Tuhan. Mereka masih datang malam hari takut viral. Mereka takut nanti mereka dikucilkan. Mereka belum siap bayar harganya untuk ikut Kristus. Karena bagi beberapa orang itu berarti fatal. Beberapa orang lagi paling cuman malu, paling cuman kehilangan teman. Beberapa orang lagi ya paling gitu-gitulah ya. Cuman berani lawan arus, keluarganya belum ada sama sekali yang Kristen, dia yang pertama. Atau harus melawan tradisi, aku gak boleh lagi menyembah berhala. Bukan berhala dalam hati seperti hobi, tapi berhala sungguhan, aku gak boleh ikut-ikutan. Waduh, itu yang susah. Tapi bagi beberapa orang, resikonya lebih besar. Apapun resikonya, pokoknya si Nikodemus ini datang pada malam hari. Dia menghindari yang namanya situasi riskan. Dan dia berkata, Rabi, dia kagum. Hiduplah demikian rupa sehingga orang-orang non-Kristen itu mengagumi hidupmu. Meskipun mereka belum mengerti. Anda mungkin belum dapat kesempatan untuk menceritakan versi asli. Kadang-kadang orang berkata, waduh, Anda itu orang baik ya. Jarang loh orang baik seperti itu. Nggak enak di hati. Saya mau beritahu sama orang itu sebenarnya ini karena Yesus. Saya belum dapat kesempatan. Dia kira saya orang baik. Kalau saya dapat kesempatan saya akan kesaksian. Gua ini dulu bukan orang baik. Cuman gak pas gitu ya. Gak apa-apa, doalah pasti akan terbuka kesempatan suatu hari. Apalagi kalau itu adalah keluarga. Kesempatan itu banyak ketika orang itu melihat hidupmu lalu mereka berpikir kok bisa gitu ya. Sejak ke gereja anak saya ini rajin belajar. Apa yang diajarkan gereja? Itu kesempatan langsung ngomong apa yang diajarkan. Tapi kadang-kadang kita diam. Kita kehilangan momentum itu. Ya sudah gak apa-apa, minta lagi sama Tuhan. Lain kali jangan bolos sekolah. Waktunya untuk bicara, jangan tahan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini a great misunderstanding, ini salah paham yang besar. Yesus itu sebagai guru yang diutus Allah. Itu sama dengan kita memperkenalkan orang di atas mimbar. Misalnya ada seminar ini, misalnya ini ada satu global convocation. Ya, para konglomerat dunia. Bill Gates diundang, Elon Musk. Ya, lalu waktu naik ke atas sana diperkenalkan. Next pembicara berikutnya ini di session plenary atau session utama ini. Saya akan memanggil seorang miliuner naik ke atas ini. Ngamuk loh. Karena dia seorang bilioner. Miliuner itu cuma $1 million, jutaan dolar. Ini $1 billion. Elon Musk kalau kita perkenalkan sebagai miliuner, dia bisa marah. Yesus diperkenalkan sebagai guru yang baik yang diutus Allah. Jauh anak tangganya. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia bukan guru yang baik yang diutus oleh Allah. Dialah anak Allah. Dialah Allah. Aduh Ci, kurusan ya. Udah Pilatus, Pontius, tahan lapar. Ya, kurus 20 kilo. Aduh Ci, kurus 2 kilo ya. Marah gak? Kita itu kurang garang orang Kristen. Seringkali itu kita biarkan momentum-momentum itu lewat. Padahal Yesus direndahkan. Bukan karena mereka sengaja. Just because mereka belum tahu. Karena belum ada yang beritahu. We let it pass. Kesempatan-kesempatan emas. Ketika orang berkata, baik ya kamu nih orangnya ya. Orang baik lagi itu jarang. Pak, bukan begitu kok. Tapi karena saya itu punya Tuhan Yesus. Baru diangkat itu martabat. Itu sebenarnya sejujurnya jangan courting Tuhan. Kita di courting gak apa-apa. Miliarder dibilang miliuner. Ya sudah. Tapi Tuhan jangan kau courting glorinya, kemuliaannya. Jangan didiskount. Kita orang Kristen itu kurang garang. Kurang cemburu untuk Tuhan. Kesempatan Injil itu ada tapi kita bungkam. Makanya keluarga kita tetap akan binasa. Selama kita tidak berbuat apa-apa. Bukan karena Yesus belum mati. Tapi karena a great misunderstanding. Atau salah pengertian yang besar. Kalau bukan Anda, masa tunggu seorang pengkhotbah? Percuma saya khotbahi kalau papa mama Anda sendiri tidak mau dengarkan saya. Emangnya orang itu siapa? Anda kenal saya, mereka tidak kenal kami. Tidak perlu orang pandai khotbah, tapi harus peka ada momen-momen Anda bisa masuk beritahu sama keluargamu. Ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Guru, pertama dia panggil Tuhan Rabi, oke.
engkau datang sebagai guru, karena Tuhan juga seorang guru sih. Tapi Yesus lebih dari itu. Ada satu orang lagi, padahal dia sudah bersama Tuhan siang, malam, pagi, petang. Dia salah satu daripada 12 murid. Kalau Nikodemus saya tidak bisa salahkan karena dia baru ketemu Tuhan. Tapi ada murid Tuhan ini yang sudah 3,5 tahun bersama dengan beliau. Benar-benar pagi, sore, malam bersama. Namanya Yudas Iskariot. Dan tidak pernah panggil Yesus adalah Tuhan. Dia hanya panggil Yesus sejauh guru. Coba Anda baca. Mana-mana dia selalu berkata, Rabi, Rabi. Petrus pernah sebut dia Tuhan. Tuhan, enyahlah daripadaku. Karena aku orang berdosa, tapi lucu. Sambil suruh Tuhan pergi, tapi dia tetap gandoli kaki. Itu perasaan campur baur, campur aduk. Aku tidak layak, tapi aku mau Tuhan Yesus. Yudas gak pernah mengalami akil balik itu. Yudas tidak pernah mengalami suatu pergumulan jiwa. Orang itu pergumulan jiwa itu harus terjadi sebelum dia dilahirkan kembali. Karena orang lahir itu seperti kelahiran normal. Pasti ada kontraksi. Kalau tidak pernah terjadi kontraksi, Anda langsung jadi orang Kristen, kemungkinan Anda belum lahir kembali. Punya kontraksi tidak perlu kita punya masalah besar, kena kanker dulu atau bangkrut dulu. Bisa jadi tenang, hidupnya itu tidak ada gelombang. Tapi pasti ada sesuatu di dalam dirimu itu yang before and after. Kalau Anda hanya memeluk agama. Anda hanya ke gereja, tidak pernah sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan. Harus ada kontraksinya. Ada orang berkata, aku melahirkan loh, baru melahirkan loh. Iya. Tiba-tiba cut gitu aja. Aku gak merasa tiba-tiba anak sudah di tangan. Bohong. Pasti ada prosesnya. Mau normal kayak mau sesar. Sesar kan pasti juga ada nanti prosesnya. Ke rumah sakit cekin dulu. Disuntik anestesi, dokter anestesi itu penting sekali. Katanya suntiknya besar. Di ruangan operasi yang dingin. Ya, itu suatu masalah di mana mama seorang ibu itu gejolak pasti. Apalagi pertama kali. Normal juga sama, pasti ada kontraksinya. Gak mungkin yang namanya bayi lahir itu gak ada cerita, itu gak mungkin. Orang lahir baru itu ya begitu, tiba-tiba aku udah Kristen aja. Kapan kamu Kristen? Gak tahu. Kapan? Ya sejauh yang bisa aku ingat, aku udah Kristen dari kecil. Saya gak percaya orang itu sudah lahir baru. Karena orang lahir itu pasti ada masa-masa proses kelahiran itu. Kontraksi kayak kalau yang normal, sesar pun akan ada masa-masa gejolak bagi seorang ibu. Kalau orang berkata, aku enggak ingat ya, semuanya gini, dari dulu ya begitu, aku tuh ya sudah begini. Tidak ada satu pergumulan pribadi, no way. Yesus enggak akan berkata lahir baru. Yesus enggak akan pakai ilustrasi kelahiran. Kalau Yesus tidak maksudkan ada proses ilahi di dalam hati orang itu. Nah ini yang saya ingin buka kepada Anda. Supaya Anda yang belum mengalami ini, mengalaminya hari ini. Dan bagi Anda yang sedang mendoakan anggota keluarga yang belum diselamatkan, doakan supaya roh Allah bekerja di hati mereka. Ya. Yudas tidak pernah sebut dia guru. Tidak ada gejolak dalam hatinya. Dan akhirnya Yudas mengkhianati dan menjual dia. Yesus menjawab katanya ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Luar biasa. Kalau Anda baca ayat 2 dan 3, Anda temukan apa? Keselamatan terjadi tidak bisa terjadi sebelum fase ini. Nikodemus datang untuk menyelidiki Yesus. Tapi di ayat berikutnya, Yesus selidiki dia. Saya paling kasihan sama orang Kristen yang belum bisa memikirkan dosanya sendiri dan berberesan dengan Tuhan. Dia sudah masuk dalam politik gereja yang gak sehat. Saya paling kasihan. Ada beberapa tuayan, panen itu kan padi sudah menguning kan kata Yesus. Tapi juga ada padi yang sudah busuk. Ya, seperti buah yang busuk pada pohonnya. Yang gagal petik. Dia bukan gagal panen. Sudah harusnya dipanen. Tapi karena trauma, karena 1-2 hal, dia busuk di atas. Kalau ada orang Kristen yang kayak begini, saya sarankan, Anda lupakan hiruk pikuk bising-bisingnya semua traumamu dengan orang Kristen, gereja, bahkan hamba Tuhan. Start thinking about your sin. Kalau Anda mau lahir kembali, start thinking. Saya lihat ada beberapa orang-orang yang pernah kecewa dengan hamba Tuhan misalnya, dan dia tidak pernah come to terms dengan Yesus sendiri, sehingga dia akhirnya bercampur baur dalam politik itu, sehingga akhirnya jadi orang kepahitan, jadi orang yang tidak bisa respect sama orang-orang Kristen atau sama hamba Tuhan atau sama gereja, akhirnya keruh pada titik di mana dia sendiri lost, dia sendiri hilang dan dia tidak tahu. Sayang. Dan mau dikasih orang yang asli dan sejati setelah itu juga dia sudah punya gambaran miring. Dia sudah silinder secara rohani. Semuanya buram, semuanya pecah. Orang seperti ini tutup mata.
Start seeing your own sin. Dan datang ke Tuhan Yesus, bereskan itu. Karena Nikodemus datang untuk menyelidiki Yesus. Guru, aku tahu, kami tahu. You cannot come to Jesus bringing knowledge, pengetahuan. I know. Kami, pakai kata kami, majemuk. We all, agama ini semua tahu. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. I've been observing you. I've been observing you. Misalnya kalau sudah seorang aparat, lihat dua orang Kristen berantem. Apalagi dua hamba Tuhan misalnya, berantem. Itu kasihan aparatnya itu. Dia belum sampai ketemu Yesus, sudah ketemu yang beginian. Paham ya? Dia akan susah untuk mencerna. Giliran dia harus bertemu Yesus. Ini orang-orang sudah jadi bayangan. Ngapain? Hamba Tuhan aja satu-satu, aku kok yang harus urus. Cilaka. Nanti yang binasa 3 di akhirat dalam cerita ini. 2 hamba Tuhan itu dan 1 aparat itu. Kaget di akhirat, Tuhan tidak tanya dosa orang itu piye, bahasa Jawa Tengah. Dosa orang itu gimana? Enggak. Dosamu gimana? Dia gak bisa jawab. Karena di ayat berikutnya Yesus kupas si Nikodemus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, lucu loh, tidak menjawab persis seperti yang Nikodemus tanya. Bahkan di ayat 2 itu bukan pertanyaan, tetapi sebuah statement, pernyataan. Dan dia tidak respon. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus ini kayak gak connect gitu loh ya. Aku tahu engkau guru, diutus Allah. Tanda-tanda mujizatmu, luar biasa. Dan segalanya. Aku beritahu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk kerajaan surga. Dibalik ke dia. You old man, kau orang tua. Orang yang sudah tua maksudnya ini. Kalau kamu tidak lahir baru, paradigmamu tetap gitu dan kaku. You shall not see my kingdom come. Kau tidak akan lihat kerajaanku datang. Ini powerful sekali. Lahir baru itu tidak bisa toleh kanan kiri. Orang kalau mau lahir baru, dia harus lihat dosanya sendiri. Enggak gitu Anda tidak bisa lahir kembali. Gimana waktu Anda masuk gereja ini? Gimana pada waktu Anda jadi orang Kristen? Apakah Anda menjadi orang Kristen atau masuk ke gereja? Observasi dan mencoba selidiki Yesus. Observasi hidup orang-orang lain. Atau Anda datang untuk menghadap Allah bagi dirimu sendiri. Nanti ada waktunya dan saatnya ketika hatimu sudah tepat. Tuhan akan memakaimu untuk jadi berkat. Mendamaikan orang lain, menjadi solusi, menasihati. Tapi ketika kita sudah beres dengan Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh berhadap atau menghadap Dia. Kita tidak bisa lahir kembali sebelum kita melihat dosa kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, kamu tidak bisa lahir kembali. Kamu tidak bisa melihat kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan baru. Nikodemus langsung berubah, coba lihat ayat 4. Nikodemus langsung ikut arus Yesus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ayo, siapa yang tua? Nikodemus langsung tertemplak dia. Gimana aku bisa lahir baru? Tadi mau selidiki Yesus, sekarang dia ditelanjangi. Ini bukan menang debat loh ya. Ini Yesus menginsafkan seseorang. Tapi puji Tuhan, Nikodemus ini dalam proses akan lahir kembali. Ada ceritanya lain-lainnya nanti, di mana dia berdiri membela Tuhan sampai dimaki sama sesama ahli Taurat orang Farisi. Ada saatnya dia berdiri bagi Tuhan. Memang tidak ada ceritanya lagi Nikodemus, tapi dalam sejarah gereja tentunya ada tulisan-tulisan. Tapi saya hanya ikut aja firman. Saya yakin kok Nikodemus nantinya menjadi pengikut Tuhan sungguhan. You see, ada satu titik di mana Tuhan bilang kamu tidak boleh lihat orang Kristen lain. Kalau kamu mau lahir baru, kamu harus lihat Kristus. Then you face me now. Lebih baik daripada you face me in death. Lebih baik kamu menghadap aku sekarang daripada nanti kau akan berhadapan dengan aku di akhirat. Lebih baik kau menghadapi aku sebagai juru selamat daripada sebagai hakim yang hidup dan mati. Karena waktu itu sudah telat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4 kata Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perhatikan saya kupas ayat 4, ini luar biasa. Ada 2 kalimat Nikodemus dan 2 ini menunjukkan bagaimana hati seseorang yang akan dilahirkan kembali. Dia berkata, bagaimanakah mungkin? Kalimat berikutnya, kata-kata berikutnya,
bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dia langsung menunjuk pada kondisinya, dia bingung what to think, dia harus mikir apa. Dia berkata, aku ini kan sudah tua. Maksudnya Tuhan suruh lahirkan kembali itu gimana kalau aku itu sudah tua, masa mungkin bisa jadi baby? Ini kacau balau ini. Dia gak ngerti maksudnya Yesus. Karena sekarang Nikodemus mikir dengan paradigma lama. Yesus bicara tentang paradigma kerajaan sorga. Tidak pas dan tidak puas. Karena Nikodemus datang untuk menyelidiki Tuhan. Nikodemus datang untuk beropini. Sama Tuhan belum apa-apa. Sudah langsung beritahu. How about your sin? Sin. Buyar dia. Mau ngomong tentang pendeta, gereja, tentang orang Kristen lainnya, tentang inilah belum apa-apa. Aduh, makanya itu di depan non-believers yang belum kenal Tuhan, gak usah deh. Cerita tentang gereja, tentang ini segalanya itu merugikan orang itu, bukan gereja-gereja. Makanya itu anak-anak Tuhan, kalau kita peduli dengan darah Yesus yang kita ambil, bersekutu setiap minggu, setiap bulan sekali kita perjamuan kudus misalnya. Orang itu apa-apa langsung ke sosmed. Sosmed itu laut lepas. Anda tidak tahu, itu semuanya jangan cuci tangan loh. Tuhan pasti suatu hari akan beritahu, itu tulisanmu loh membuat orang jadi muak sama aku. Padahal nothing to do with me. Itu kesalahan oknum-oknum misalnya. Itu salahmu loh. Kata-kata sia-sia akan dihakimi. Masalahnya di zaman modern, kata-kata sia-sia itu tidak selalu dari lidah. Tapi dari ujung jari. Jangan. Di sini banyak orang-orang yang busuk di pohon. Buah yang belum dipetik. Banyak padi-padi yang mestinya panen dan menguning tapi jadi kadaluarsa di sana. Dia mature terlalu cepat. Atau dia matang terlalu cepat. Dan dia matang untuk perkara-perkara yang bukan berhubungan dengan dosa pribadinya antara dia dengan Tuhan dan hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Hubungan dia dengan Allah bukan, tapi ngurusi yang lain-lainnya. Matanya semakin banyak silindernya, semakin tidak bisa fokus ke Tuhan, lalu mati dia. Saya tidak mau kata-kata saya, tulisan saya, whatever yang saya lakukan itu membuat orang semakin blur dari Tuhan Yesus. Saya bersembunyi di balik salib, itu adalah komitmen saya di atas mimbar dan turun mimbar. Apa yang saya lakukan sebisa mungkin sesadar-sadarnya saya. Saya akan usahakan untuk orang gak semakin blur gara-gara saya kepada Tuhan. Tapi orang semakin jelas, semakin fokus sama Yesus. Be careful ya, be responsible with your choices. Karena itu semua nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita suatu hari, suatu saat. Saya paling kasihan sama orang-orang gitu. Dalam hati saya seperti menjerit, aduh Tuhan tuh gak kayak gitu. Tapi susah untuk ngomong. Apalagi kalau orang sudah panas. Gitu. Padahal itu saya sudah susah. Saya langsung berkata, next. Orang berikutnya dulu deh, yang ready saya layani dulu. Yang ini nanti. Semoga gak telat nanti. Pertama-tama di ayat 4, kata Nikodemus padanya. Bagaimanakah mungkin? Coba katakan bagaimanakah mungkin? Untuk orang lahir baru, ketika dia mulai melihat pada dosanya, pasti ada sesuatu yang harus diserahkan ke Tuhan. Gini loh, keselamatan itu cuma-cuma karena Yesus mati di atas kayu salib. Tapi untuk kita menerima keselamatan itu, bukan harga yang dibayar. Tapi pasti ada 1-2 rintangan dalam diri kita untuk menerima Tuhan. Setiap orang keturunan Adam dan Hawa pasti punya akar dosa. Yang ini kau dan aku beda. Mungkin di budaya timur nih, budaya timur dan budaya barat kan, ya. Saya dari GMS Europe, sekarang di sini GMS Asia ya. Sekarang saya ke Surabaya dulu. Barat timur pun beda loh. Kata bagaimana mungkin, coba katakan bagaimana mungkin. Pasti ada satu titik pergumulan jiwanya itu dia sebelum ikut Tuhan. Karena mengikut Yesus, terima Yesus itu adalah keputusan conscious, is a conscious decision. Atau keputusan yang conscious. Jangan injili orang kalau orang sedang pingsan, banguni dulu. Karena keputusan ikut Yesus itu harus sadar. Keputusan dibaptis itu sadar. Tertanam itu sadar, gak boleh ada orang terbawa arus. Malah kita harus memutuskan untuk lawan arus untuk ikut Yesus. Tidak ada orang bisa masuk kerajaan sorga, aku ke bawah arus. Gak ada orang kan masuk ke the pearly gate atau gerbang penuh dengan batu-batu berharga itu. Suatu hari berkata, kok aku bisa di sini ya? Aku terpancing masuk ke sini, aku terjebak. Gak ada orang terjebak masuk sorga. You make a conscious decision. Buat keputusan. Malah justru kalau nggak sengaja, susah ikut Yesus di zaman ini, di zaman Edan. Lebih gampang terbawa arus dunia. Ya. Pasti ada sesuatu yang dia harus serahkan. Misalnya timur dan barat, saya jelaskan.
Beberapa keluarga, ada orang tertentu yang menyembah berhala. Ini bukan berhala yang seperti hobi, motivasi, ini berhala hati. Iya itu juga. Tapi ada berhala yang sungguhan contohnya. Di dunia timur jauh lebih banyak contohnya. Untuk dia itu bisa terima Yesus, dia tahu dia harus meninggalkan mesbah-mesbah berhalanya. Itulah sebabnya ketika seseorang mau terima Yesus, gejolak dalam hatinya. Mungkin dia tidak punya masalah, tapi dia punya tradisi yang dia susah lepaskan. Waktu Injil diberitakan, dia punya pilihan. Dan kita sebagai orang di kanan kirinya yang peduli sama orang itu, yang mendoakan supaya dia keluar dari jerat tersebut, kita mendoakan supaya dia dikasih iman sama Tuhan. Orang gak bisa terima Yesus, gak bisa lahir baru tanpa iman. Karena langkah pertama kita itu seringkali ditantang setan. Dia harus berani berkata, oke, ini gak nyaman. Karena berarti kalau aku mengubah tradisi ini, berarti aku mengubah segala sesuatu dalam keluargaku. Gini ya, jaga-jaga kalau Andalah orang yang menyembah berhala itu, dengarkan perkataan pendeta. Saya akan ngomong secengli-cenglinya dengan Anda. Mendingan berubah sebelum neraka. Itu semuanya worth it. Change-nya itu worth it. Perubahan seperti itu, zeta, dalam bahasa Chinese-nya. Layak kita tempuh. Karena apapun sebelum neraka, itu layak diubah supaya tidak ke sana. Karena orang sudah masuk ke situ tahu, andai aku bisa kembali, aku akan mengubah merombak seluruh hidupku. Just so I can worship the one. Untuk aku bisa menyembah sang satu itu. Belanin Bapak Ibu. Jangan ikuti kata bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin itu justru membuatmu harus sengaja memutuskan. Tapi mungkin kalau di negara barat, berhalanya bukan mesbah. Summon Leven kali. Kami Kristen, tapi kami seks bebas. Kami tinggal bareng, bahkan bukan suami istri, belum diberkati. Ya lain cerita, kalau orang itu belum mengerti. Dia masih free thinker, belum terima Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah dari keluarga Kristen harusnya tahu. Atau orang itu sudah mengerti firman Tuhan lalu sengaja, itu beda lagi. Dan ketika seseorang ditantang untuk ikut Yesus, you have to live that lifestyle. Diberkati dulu di gereja. Nggak boleh summon Leven, nggak boleh living together, same living. Anda harus tinggalkan itu. Wow, susah banget. Bagaimana mungkin teman-temanku semuanya tinggal bareng pasangannya yang belum dinikahkan di hadapan Tuhan. Itu sudah biasa di culture kami, di kebudayaan kami. Not really. Zaman dulu, di zaman bapak ibumu, opa omamu mereka misionaris, itu bukanlah reality. At some point, people leave the Lord. Ada satu titik di budaya Anda, ada orang-orang yang meninggalkan titah Allah, lalu berjalan sesuai kehendaknya. Itu mungkin adalah bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali kalau aku tua. Mana aku bisa, itu pasti ada tantangan. Dan di situ perlu iman untuk berkata, enggak, aku tetap ikut Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti buat aku beda dan beri aku kuasa untuk hidup berbeda pula. There is faith orang di sebelah barat. Bukan Surabaya Barat nih. Di negeri barat. Dia berkata, aku milik Tuhan. Dia jadi garam dan terang. Terang dan garam. Dan dia jadi beda. Aku tidak akan summon Leven lagi. Aku tidak akan kumpul kebo. Aku akan hidup dengan benar kalau dia masih single. Aku akan ikut Yesus and I will do it the Lord's way. Aku akan lakukan dengan caranya. Bukan dengan caraku lagi. Dikasih iman, dia lahir baru. Kalau di sebelah timur, negeri timur, aku percaya, sekalipun harus kurombak semuanya, mungkin aku akan ditertawakan, at least paling tidak, kalau enggak, mungkin bisa jadi aku dianiaya oleh keluargaku sendiri, asal aku tidak kasar, aku tidak menghina kepercayaan orang lain, tapi dengan keyakinanku, aku akan meninggalkan semuanya ini. Pastor Philip, tolong Pastor Yo, kasih aku prosesnya gimana. Waktu dituntun dengan baik, dengan cara yang positif dan sopan, tapi sungguh-sungguh hengkang dari gaya hidup itu, kita berkata, by faith, dengan iman aku percaya. Aku percaya bahwa Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan jaga aku. Kalau aku sampai disalah ngerti, dimarahi, dianiaya, bahkan dikucilkan, dicoret dari warisan, aku percaya Tuhan akan memelihara aku. Kalau itu harga yang harus kubayar, itu sama sekali bukan harga untuk keselamatan. Keselamatan itu sudah diberi Tuhan cuma-cuma. Cuma kalau aku ditentang setan, aku tetap ikut Tuhan. Dan aku bahkan yakin, Tuhan bisa kasih karunia iman itu gak tanggung loh. Tuhan kalau kasih karunia iman itu bukan size-nya M, medium, pas-pasan. Tuhan bisa kasih XL langsung. Tiba-tiba dia berkata, bahkan aku yakin, keluargaku sekarang yang masih menentang aku, nanti suatu hari aku akan menangkan, bawa ke gereja.
Dan mereka akan dibaptis satu persatu. Wow, dan Tuhan bisa berkata pada Sakeus, Sakeus, pada hari ini atas rumah ini telah turun keselamatan. Ketika dia membuat tindakan, orang yang kuperas ku kembalikan 4 kali lipat. Bukan berarti salvation bisa dibeli. Tapi dia menunjukkan bukti bahwa pergejolaknya itu loh, gak mungkin, bagaimana mungkin aku seorang pemungut cukai. Bagaimana mungkin aku dia suka memeras orang. Bagaimana mungkin aku bisa masuk kerajaan surga? Tidak, aku akan tunjukkan aku bisa, aku akan jadi aku akan beda mulai hari ini. Orang yang kuperas akan ku kembalikan 4 kali lipat. Dari mana dia kembalikan? Uangnya tidak ada 4 kali lipat. Kalau dia peras 100 orang, ya 100 yang dia punya. Dari mana 400-nya? Dia berkata dengan iman aku akan memberkati orang lain. I don't know how. Tapi caraku harus bersih mulai hari ini, tidak korupsi. Tuhan tolong aku. Yesus langsung berkata, today. Itu kontraksi yang Tuhan lihat. Itu kontraksi hati. Wah, buka 1, buka 2, buka 3. Push, 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 push. Itu kontraksi. Itu jarum anestesi, itu gejolak di ruangan dingin surgery. Dan di situ terdengar suara, bayi rohani. Banyak orang tidak mengalami masa-masa ini. Meskipun ada orang tertentu yang tidak tentu mengalami gejolak jiwa seperti apa, tapi di dalam hatinya seperti ada satu, Lord, I give you my life. Tidak perlu bukti apa, tidak seperti Sakeus ya. Mungkin hidupnya itu flat gitu aja loh, dia tenang, mungkin dia seorang dokter misalnya. Ini bukan berarti dokter nggak ada tantangan atau gejolak. Tapi mungkin dia seorang dokter, orang baik, nolong orang, amal. Tidak pernah ada masalah, orang baik itu lebih susah bertobat daripada orang jahat. Tapi tiba-tiba tuh dia dengar firman, dia rasa, aku mau ikut Tuhan. Ada suatu gejolak di dalam hatinya. Makanya itu kalimat berikutnya ini yang bisa mempersatukan semua pihak. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Coba lihat kata dapatkah ia? Dia bisa membayangkan hidupnya. Bisa enggak ya aku ya? Bisa enggak ya aku jadi orang Kristen sungguh-sungguh? Ada suatu pergumulan yang nyata dalam jiwanya. Pergumulan yang bukan di bawah alam sadar. Alam sadar itu waktu nanti kita serahkan hati, kita dijamah Roh Kudus. Wong saya aja dulu yang keras gitu aja nangis kayak baby kok di depan situ 33 tahun lalu. Saya nangis waktu altar call itu. Ada orang yang tenang, ada orang yang diam, senyum karena rasa damai sejahtera, beda-beda emosi, beda-beda emoji. Tapi gejolak ini loh. Waktu kita membuat keputusan itu keputusan yang disengaja. Keputusan yang disengaja Bapak Ibu Saudara. Bukan keputusan yang gak sengaja, kebetulan aku masuk dalam kerajaan Tuhan, gak ada. Keselamatan begitu berharga, everyone must choose. Everyone must choose. Jadi waktu kita membuat keputusan itu, keluarlah kalimat ini berikutnya, yaitu dapatkah aku ya, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dapat dilahirkan lagi. Bisa gak ya aku jadi orang Kristen sungguh-sungguh? Pasti ada suatu, ada suatu trading yang terjadi. Bukan transaksi, tapi dia berkata, dia cari jawaban gak bisa. Dengan hati dia responi, dia berhenti pakai logikanya saja. I can. God help me. God save me. Ada suatu ketulusan, kesungguhan, ada suatu kedalaman. Saya bersedia. Kalau saya memberkati sepasang suami istri di pelaminan next time, lalu tiba-tiba yang satu darah rendah, lalu habis itu, akankah engkau mengambil ini sebagai suami yang sah dan sebagainya, bla bla bla. Lalu dia pingsan, saya pasti tahan. Saya tidak akan bunyikan lonceng berbunyi, deng, dia sudah jadi nikahkan, sudah menjadi suami. Saya tunggu dia sadar, saya tanya lagi. Karena orang berkata saya bersedia itu harus mikir dalam suka dan duka, kaya miskin. Bukan berarti kita mikirkan kehidupan kita karena kita tidak tahu, itu harus dengan iman. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Ini lagu versi speedy. Versi cepat sekali. Tapi ada ayatnya, hidup yang kuhidupi sekarang, kuhidupi dengan iman dalam Dia yang mengasihi aku dan memberikan nyawanya untuk aku. Jadi saya tidak khawatir hidupku di depan itu ditanggung Tuhan. Tapi yang saya harus pikirkan adalah, am I serious when I make this decision? Atau saya membuat keputusan ini. Makanya kadang-kadang untuk serius, penginjil-penginjil seperti Billy Graham dan sebagainya, memanggil orang maju ke depan. Karena orang di situ, di tempat nyaman, berdiri sini, Anda tidak bisa membuat keputusan. Tapi waktu Anda maju, Anda sudah memutuskan. Nah saya kasih altar call ke depan. Kalau kita masih malu, orang bilang mengapa, gimana maju gak? Ayo rame-rame yuk, kayak beberapa orang kalau mau pergi ke WC itu rame-rame gitu loh. Ayo 4-5 orang. Ini bukan ke WC.
Aku maju, kamu boleh ikut. Tapi aku tidak akan ikut kamu, aku ikut Yesus. Kan dia ada satu conscious choice pikiran. Dapatkah ia masuk kembali? Dapatkah aku? Dapat jawabannya. Dapat. Kita lihat ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Garis bawahi, dari air dan roh. Lahir kembali sekarang didefinisikan. Dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya kelahiran pertama saya 27 September. Kelahiran baru saya juga September, tanggalnya lain. Kelahiran pertama jadikan saya manusia. Kelahiran baru atau kelahiran kedua itu menjadikan saya anak-anak Allah. Apa yang lahir dari daging ya daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Aku berkata kepadamu, janganlah engkau heran, ayat 7, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dikasih definisi di ayat 5, aku berkata sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Katakan dilahirkan dari air dan roh. Katakan dari air dan roh. Lucu. Lucunya gini, harusnya jangan bilang air dong, bingungin. Harusnya bicara dari roh dan kebenaran, dari firman. Dari firman dan roh. Firmanku adalah roh. Yesus pernah berkata, Yohanes 6:33. Harusnya lebih jelas. Tuhan bilang air tuh. Apakah ini bicara soal baptisan? Well, somehow. Tapi baptisan tidak menyelamatkan. Tapi kalau Anda selamat, kenapa takut dibaptis? Itu pertanyaannya. Kalau cinta Tuhan itu kan tidak takut kawin. Saya sama istri saya cinta bukan karena surat kawin kami atau cincin. Tapi kalau saya cinta dia, dia cinta saya, takutnya apa untuk kita menikah? Yang ditawarkan oleh gereja kita bukanlah, gini loh, kita itu bukan gereja yang mempersulit. Jadi mau gabung sama gereja ini harus dibaptis ulang. Bukan, itu salah paham. Yang kita tawarkan adalah baptisan selam. Yang bagi yang belum di baptisan selam. Antara Anda tidak pernah dibaptis sama sekali atau belum pernah diselamkan. Karena kami yakin, baptisan selam adalah apa yang diajarkan oleh rasul-rasul dan diteladankan oleh Yesus. Kalau bisa, sekarat aja mau kok. Kecuali kalau sekarat, ya tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa, kami bisa mengerti. Yang kami tawarkan itu. Seperti nenek tersebut yang tadi saya ceritakan di ibadah sebelumnya. Sekarat minta masuk. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang, Yesus basah, kenapa saya kering? Kenapa saya hanya kepala? Ya sudah, itu ya. Merema banget dalam hati saya. Belum lagi saya tahu Roma 6, itu fondasi firmannya. Mati dan bangkit dengan Kristus itulah arti baptisan. Mungkin bicara soal baptisan, meskipun baptisan tidak menyelamatkan. Kenapa nggak mau? Kenapa kita tunda? Baptisan itu adalah perbuatan iman pertama setelah orang beriman pada Tuhan. Kesatu setelah orang itu bertobat, Tuhan tidak berkata layani. Tuhan tidak suruh kita pelayanan langsung. Atau nginjili, atau menangkan seseorang. Pertama, kalau kamu percaya kepada aku, berilah dirimu dibaptis. Kalau nggak bisa seperti orang yang dipaku di samping Yesus, ya karena kan dia dipaku. Kalau dia bisa turun dari pakunya, dia pasti mau dibaptis. Kalau dia datang ke gereja, hal pertama yang dia tuju, itu di balik gorden itu. Langsung dia pergi ke sana, langsung dibaptiskan. Pasti. Kalau dia dikasih 5 menit lalu dia dipakukan kembali, dia pasti mau dibaptis dulu. Saya yakin, dia bukan pelayanan. Air di sini bukan bicara tentang baptisan saja, bisalah kita konekkan, should be okay tuh untuk berkata begitu. Tetapi ini lahir baru lebih dari itu. Karena baptisan itu seperti materai fisiknya untuk kita terus hidup di dunia kan, kita nggak langsung masuk ke surga kan. Seperti kita mencetuskan, kita ini milik siapa. Ini rumah sekarang bukan sudah ada yang ngontrak, ini sudah ada yang beli. Sampai aku nanti dikubur, baptisan itu seperti meterainya, ini sudah dibeli, sorry. Nanti kalau aku mati, Tuhan kasih new body. Ya, itu baptisan. Tapi air di sini kenapa air ya? Harusnya firman ya. Gini loh, firman itu kalau hanya sekedar jadi firman, dia jadi teori. Tapi air itu harus diminum. Air itu bicara tentang firman yang personal untuk Anda. Orang kalau mau lahir baru sungguh-sungguh selamat itu tandanya. Dia pasti dalam pergumulan jiwanya. Dia akan mendengarkan suara Tuhan pertama. Meskipun dia tidak tahu itu suara Tuhan, dia kira itu suara hatinya. Pasti ada firman saat dia diselamatkan. Entah dia dengar khotbah dia lahir baru. Entah dia dengar pendeta berkata majulah. Dia rasa itu seperti Yesus yang suruh. Pasti ada satu firman, seorang bayi rohani lugu mendengarnya. That's my father speaking. Itu air. Itu bukan firman yang, oh aku sudah tahu apalagi aku pernah ke sekolah minggu. Aku sudah tahu cerita tentang Sakeus, tentang Lazarus, tentang Yakobus, tentang Paulus, tentang Petrus, tentang Bartolomeus. Semua yang us tahu semuanya. It doesn't save you until a word saved you.
Satu firman. Makanya hidup kita setelah lahir baru apa? Kita terus makan kan? Makanya orang kalau sudah lahir baru datang ke gereja kan dia merasa aneh kadang-kadang kita yang belum dihidupkan rohnya, orang yang belum dihidupkan. Apa maksudnya Tuhan bicara sama kamu, aku gak dengar apa-apa, itu cuma orang itu khotbah. Kalau hatinya gak terbuka percuma. Tapi setelah itu Anda dengar, catat tiba-tiba rasa aku dapat rema ini. Hidupmu itu senantiasa didekorasi dengan ini. Tiap hari, tiap waktu, tiap minggu itu ada seperti makan dari firman yang sama yang menyelamatkanmu itu. Terus dapat rema. Meskipun pembacaan Anda Kejadian sampai Wahyu itu didorong oleh gereja untuk membaca rutin. Selalu Anda terima rema-rema. God is speaking to you. He keeps speaking to you. Dia bicara dalam hidupmu. Dan dari roh, itu yang disebut firman dan Roh Kudus itu betul-betul menyatu dan save you, menyelamatkan. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kecuali begitu. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya kasih satu ilustrasi yang fresh from the oven. Baru tadi ibadah sebelum ini atau 2 ibadah sebelumnya. You know, kalau orang itu lahir baru ya, dia nggak tahu Roh Kudus sedang arahkan. Roh itu seperti angin yang bertiup. Kemana dia pergi kita nggak tahu, tetapi kita nggak tahu dari mana dia datang, tapi kita bisa merasakan dan mendengar bunyinya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ada satu titik itu, tiba-tiba ditekan tombol sennya. Teng! Yang tadi siang, pas altar call maju ke depan, salah satu daripada, waktu itu di baris 2 atau 3 situ, di dekat sini, ada yang namanya CG Chinese kita yang isinya para expat. Dari pelayanan international ministry kita di Indonesia, di Surabaya. Pada waktu semua lagi menyembah Tuhan, maju ke depan, altar call tadi ya, banyak keluarga, bawa anggota keluarganya maju, so sweet. Sebentar lagi juga giliran Anda. Waktu maju ke depan, tiba-tiba saya seperti biasanya waktu maju ke sini tiba-tiba saya berkata, "Lai." Bagi saya itu kadang-kadang cuma latah. Saya Chinese juga gak kebagusan. Tapi saya sering ngomong, "Lai." Mungkin Anda sendiri menyadari berkali-kali gembalamu ngomong itu. Ya, gak ngerti ya gak apa-apa. Tapi saya itu sukanya ngomong, "Lai." Kalau saya bilang, "Datanglah kepada Tuhan" dan sebagainya, tiba-tiba saya berkata, "Lai." Itu seseorang di antara ekspat itu yang baru, yang belum kenal Tuhan, yang itu jiwa baru yang diajak datang ibadah, rasa kayak ada angin berembus di hatinya. Untungnya angin itu yang rasa, bukan hanya dia. Orang sebelahnya yang udah Kristen, ini adalah salah satu leader kita yang speaking Chinese, tapi orang Indonesia yang melayani mereka, langsung gerakan. Kamu maju. Lihat itu, sudah dipanggil Lai lagi. Mana saya pernah mikir, saya ngomong Lai itu orang ekspat nanti tergerak maju. Tapi ketika dia ngomong gitu, tiba-tiba seperti ada iman timbul dari pendengaran ya. Seperti diteguhkan oleh orang sebelahnya. Orang yang belum kenal Tuhan ini, maju ke depan. Tadi saya ketemu di ruang baptisan. Sukacita sekali. Saya maju karena pastor bilang, "Niswo, Lai." Coba sekarang ya, ditiru gak tentu jadi loh. Lai, gak datang-datang. Lai, gak datang. Karena anginnya berembus tadi. Di pukul 10 untuk kata Lai itu. Saya sekarang ulang. Bisa enggak Anda kalau foto tiba-tiba rambutnya jadi jambul gitu. Di foto bagus sekali. Oke. Ulang ya sekali lagi. Tunggu sampai krik. 10 days later. Anginnya enggak ngembus lagi. Ngembusnya di sana, di sini, tapi enggak pernah di sini. Di sana, di mana-mana. Rambut Anda enggak akan tertiup dengan cara yang sama, ke arah yang sama, dengan angin yang sama. Anda enggak bisa atur angin. You can only react to it. Orang yang serving tahu. You only serve above the wave. You don't create the wave. When God, waktu Tuhan mau melahirkan baru seseorang, you just follow the flow. Dan saya merasa sore hari ini, ada satu flow Roh Kudus buat keluarga kita yang belum diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tidak tentu pakai kata Lai. Saya ngomong Lai, mana gak maju-maju sekarang. Saya gak bisa tiru itu. Itu Roh Kudus di waktunya. Dan sekarang waktunya Anda untuk menerima sesuatu. Saya percaya hari ini seperti dicetuskan kami berdoa untuk judul itu. Hari ini aku dan keluarga aku diselamatkan. Ini waktunya Anda yang belum dibaptis yuk.
Andai hari ini yang belum pernah terima Yesus, ngundang dia secara khusus, selama ini hanya ikut, gak tahu, aku pokoknya setauku ya sudah begini aku Kristen. Anda gak pernah ada before and after, sebelum dan sesudah. Anda gak pernah ada satu titik di mana Anda berkata, aku mau ikut Tuhan. Aku mau serahkan hatiku kepadanya. Anda gak pernah undang Yesus dalam hati, sekarang saatnya. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.